Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Maulana. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, mahasiswa semester 4. Saya akan memberikan pandangan saya atau penjelasan saya mengenai Undang-Undang Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi undang-undang atas diubahnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bahwa apa sih itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dalam Omnibus Law yang memiliki 11 klaster meliputi penyertaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudian kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan pelindungan UMKM, investasi dan proyek serta pemerintah kawasan ekonomi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, koperasi dan usaha mikro, dan meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bisa menunjang transformasi ekonomi agar dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat tiap tahunnya dan meminimalisir angka pengangguran untuk lulusan SMA. Nah, kemudian di sisi lain, aturan dalam undang-undang tersebut juga memudahkan pengusaha alias UMKM, di mana proses pengajuan dan syarat pembukaan usaha tidak lagi melalui proses yang rumit. Semakin banyaknya usaha mikro di Indonesia, perekonomian negara pun ikut terbantu nantinya. Kemudian isi Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut ketenagakerjaan. Undang-undang yang baru disahkan mengatur tentang ketenagakerjaan melalui dari pasal 81 menyinggung mengenai upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja. Kemudian yang pertama adalah pengupahan merujuk pada UMP setempat. Penetapan upah bagi pekerja merujuk pada UMP atau upah minimum provinsi setempat yang ditetapkan oleh gubernur dan gaji di atas upah minimum sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Kemudian dalam pasal 88A ayat 7 sampai 8 diterangkan bahwa pemerintah menetapkan denda bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan pengupahan pekerja. Adapun sistem pemberian upah ini berdasarkan satuan waktu maupun hasil. Khusus usaha mikro, pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud harus minimal sebesar persentase rata-rata konsumsi masyarakat. Kemudian pekerja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dalam pasal 94 dan tunjangan berupa asuransi. Melalui pasal ini juga pekerja jadi terlindungi karena perusahaan tidak bisa membayar upah lebih rendah atau seenaknya yang merugikan pekerja. Kemudian yang kedua adalah kontrak kerja PKWT dan PKWTT. Peraturan mengenai kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, durasi perjanjian kerja ini juga diatur di pasal 56 tentang perjanjian kontrak waktu tertentu dan perjanjian kontrak waktu tidak tertentu. Pekerja dengan kontrak PKWT tidak dibenarkan menerima masa percobaan. Namun, undang-undang terbaru ini tidak menjelaskan lebih detail terkait durasi kontrak PKWT dan PKWTT. Sementara pada undang-undang yang lama, masa berlaku PKWT maksimal 3 sampai 5 tahun, sedangkan PKWTT hingga pekerja pensiun maupun meninggal dunia. Yang ketiga yaitu hak cuti dan libur. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu hak cuti dan libur. Pekerja perlu mendapatkan hak beristirahat yang dimana layak lewat aturan libur dalam pasal 79. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja dan selama 4 jam berturut-turut dan istirahat mingguan 1 hari dalam seminggu. Kemudian ada pula aturan mengenai cuti di mana pekerja berhak mendapat cuti tahunan sedikitnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 1 tahun. Yang keempat yaitu pesangon. Pesangon adalah kompensasi yang
diterima karyawan dan didapatkan atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Biasanya diberikan bagi para korban PHK maupun pegawai yang mengundurkan diri atau besaran uang pesangon yang bekerja diterima mengikuti ketentuan dalam pasal 156 ayat 2. Apabila masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja tersebut berhak menerima kompensasi 2 bulan upah. Kemudian yang kelima, pemberian jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan kerja alias JHK diberikan bagi karyawan yang terkena PHK. Ketentuan dan penyelenggaraan mengenai program JKP diatur dalam peraturan pemerintah. Manfaat yang pekerja dapat meliputi uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Yang keenam yaitu pemutusan hubungan kerja. Pada banyak situasi, perusahaan bisa saja memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena berbagai alasan. Namun, dalam pasal 153 masih di bab ketenagakerjaan, perusahaan tidak berhak melakukan PHK pada karyawan yang beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sakit selama tidak melewati 12 bulan berturut-turut, kemudian menjalankan ibadah, yang ketiga menikah, yang keempat hamil, yang kemudian yang kelima melahirkan, yang keenam mengalami keguguran, yang ketujuh memiliki hubungan dengan karyawan lainnya atau suami istri, yang kedelapan melaporkan supervisor ataupun pemilik usaha ke kepolisian karena melakukan tindakan ilegal, yang kesembilan yaitu diskriminasi atau berbeda dengan karyawan lain baik karena kulit, agama maupun ras. Jadi di situ bahwa tidak adanya SARA. Kemudian adapun dijelaskan kembali pada pasal 154, perusahaan hanya bisa melakukan pemutusan kerja massal apabila yang pertama karyawan tidak bersedia melanjutkan pekerjaan karena perusahaan merger atau pemisahan unit bisnisnya. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian, contohnya pada masa COVID-19 kemarin, banyak bisnis gulung tikar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perusahaan tutup karena rugi selama durasi waktu berturut-turut, force majeure, dan pilot. Nah, sebenarnya ada beberapa kontroversial mengenai Undang-Undang Cipta Kerja bagi buruh dan karyawan. Nah, sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, banyak pro dan kontranya yang muncul di kalangan masyarakat. Kemudian tak sedikit buruh yang merasa dirugikan dengan isi pasal-pasal tersebut. Misalnya pada pasal Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang membahas kontrak kerja tidak ada durasi yang jelas berapa lama PKWT berlaku. Kemudian perusahaan nakal bisa saja memperpanjang kontrak PKWT terus-menerus untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan tidak perlu menyiapkan tunjangan maupun kompensasi lainnya, berbeda dengan PKWTT. PKWTT. Jika belum dihilangkan, maka pasal 169 yang menjelaskan tentang hak pekerja membuat permohonan atas tindakan yang tidak menyenangkan perusahaan juga kontroversial. Pasalnya, pasal tersebut menerangkan jika perusahaan tidak terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan tidak menyenangkan seperti yang pekerja laporkan, maka Anda tidak bisa mendapatkan hak, contohnya uang ganti rugi. Kemudian pasal lainnya yaitu hak libur dan cuti yang dinilai lebih singkat daripada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai karyawan yang bekerja pada perusahaan orang lain, penting memahami Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenagakerjaan agar Anda mengetahui kewajiban dan hak-hak yang didapat sebagai pekerja. Nah, kemudian dengan begitu perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan dan tindakan merugikan. Kesejahteraan pun mudah didapat apabila Anda memahami apa yang menjadi hak Anda. Nah, mungkin itu adalah beberapa hal yang menjadi garis besar dari Undang-Undang Cipta Kerja menurut pandangan saya, dan kemudian semoga dengan adanya pemikiran-pemikiran baru mengenai Undang-Undang Cipta Kerja maupun undang-undang yang mungkin nantinya selanjutnya akan menggantikan Undang Cipta Kerja akan memberikan lapangan yang seluas-luasnya bagi para buruh agar nantinya ekonomi Indonesia secara turut turut pelan secara perlahan agar dapat menjadi ekonomi yang stabil dan dapat memajukan negara ini agar dapat menjadi negara yang maju. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.